Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan bersama saya M. Natsir Kongah. Sobat PPATK sudah hadir bersama kita Mas Arya Hendra Yudo ya. Nah, ini Sobat PPATK, beliau ini ahli di bidang keuangan nih, karena S1-nya aja di Curtin University ya, Australia, dan ambil S2 MM Manajemen ya. Iya, betul. Di Universitas Tarumanegara. Nah, Sobat PPATK, 22 tahun umur PPATK, kita sudah 16 kali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, WTP. Nah, saya ingin sedikit memberikan gambaran atas keberadaan PPATK ya Sobat PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu didirikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, sebelumnya PPATK itu didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 ya. Nah, setelah ada undang-undang, kemudian dibentuklah PPATK. Lalu kemudian, karena pemerintah waktu itu belum siap terhadap infrastruktur yang ada, maka dibantu oleh Bank Indonesia ya, termasuk gedung ya, kemudian juga anggaran, sehingga PPATK menerima anggaran dari APBN itu sejak 2004 gitu ya. Nah, sejak itulah PPATK mendapat hasil WTP ya sampai sekarang, dan mudah-mudahan ya ini terus menerus sehingga sampai tahun ini kita sudah yang ke-16 mendapatkan predikat WTP. Mas Arya, ini kan suatu kebanggaan ya buat PPATK ya, dan teman-teman nih yang bagaimana bekerja keras sehingga kita mendapatkan itu. Apa sebenarnya kriteria untuk mendapatkan WTP itu sendiri? Nah, yang pertama untuk WTP itu sendiri ya, kan kita regulatornya itu dari Kementerian Keuangan ya. Nah, mereka itu punya aturan bagaimana kita melakukan transaksi keuangan di negara dan bagaimana kita mencatatnya sewajarnya, bagaimana penggunaan APBN ya. Iya, betul. Udah ada tuh semua indikator segala macam. Ada kaidah-kaidahnya yang harus diikuti, dan di mana kalau misalnya ada yang di luar atau belum diatur di peraturan tersebut, nah itu dikembalikan lagi dari asas kepatutan, kewajaran, apakah sebaiknya kita lakukan secara akuntansi dan juga secara keuangan wajar. Kalau misalnya tidak, sebaiknya tidak dilakukan agar tidak mengurangi bisa dibilang integritas dari laporan keuangan itu sendiri. Jadi Kementerian Keuangan membuat indikator penggunaan dari APBN, lalu kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Iya, betul. Sesuai nggak dengan kaidah yang ada? Iya, betul. Apa aja tuh yang secara umum ya, yang menjadi pedoman aturan sehingga penggunaan anggaran tuh optimal, efisien, efektif gitu? Nah, jadi yang pertama, sebelum kita melakukan kegiatan yang menggunakan APBN tuh, tahun sebelumnya tuh biasanya kita menyusun namanya rencana kerja ya. Nah, di rencana kerja situ kita sudah sebutkan tuh untuk kegiatannya apa saja yang mau kita lakukan, berapa kali, jumlahnya bagaimana, dan juga outputnya apa sih supaya kita bisa mengukur efektif dan efisiennya. Nah, jadi nanti pada tahap BPK masuk, misalnya setelah tahun anggaran habis, BPK itu lihat nih dari perencanaannya apakah sudah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Dan jika ada kegiatan-kegiatan yang misalnya di luar dari rencana yang sudah disusun tersebut, akan dilihat lagi apakah ini masih bisa wajar, dan apakah kegiatan yang dilaksanakan itu mendukung tupoksi dari instansi itu sendiri. Kalau anggaran PPATK di tahun 2024 ini berapa tuh, Mas Arya? Sekitar 240 miliar. Kecil dong ya. Dibanding kementerian yang lain masih. Tapi kan kita dari secara pengelolaan keuangan dan juga dari segi pelaksanaan anggaran ya, itu sudah sangat efektif sebenarnya. Setiap tahun tuh kita berhasil bahkan melampaui target-target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Itu penentuan target kinerja siapa yang buat tuh? Dari diskusi dan juga dari performance dari tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya contohnya ya, kalau misalnya kita tahun ini
mentargetkan menghasilkan sekian jumlah HA. Hasil analisis Iya, gitu betul. ya. Dan hasil pemeriksaan. Nah, itu setiap tahunnya itu selalu Diukur. bertambah, selalu di atas dari target yang kita tetapkan. Oh, tapi yang menentukan kita sendiri ya, Iya, PPATK sendiri bahwa untuk tahun 2025 nanti misalnya target hasil pemeriksaan, hasil analisis sekian gitu ya. Lalu kemudian ada nggak misalnya berapa kerugian negara yang bisa dikembalikan gitu? Ada, cuman tergantung dari kasus-kasus yang berjalan ya. Itu pun juga dari laporan-laporan dari pihak ini ya, dari aparat penegak hukum yang biasanya melakukan laporan. Ya artinya nggak bisa kita sendiri Iya, ya, karena dari itu sendiri tidak kita bisa. kan secara fungsi juga kan untuk salah satunya mendukung ya. Iya, betul. Proses penegakan hukum. Jadi memang nggak bisa hanya ansih pekerjaan yang dilakukan oleh PPATK Iya. untuk menghitung. Kemudian di Mas Arya ya, apa sih sebenarnya nilai tambahnya dengan banyaknya kita atau berturut-turutnya kita mendapatkan predikat WTP itu buat lembaga sendiri? Nah, untuk lembaga sendiri, yang pertama yang pasti popularitas ya, atau ini apa? Bagaimana orang melihat PPATK di mata publik ya. Pertama dari popularitasnya, yang kedua itu dari nilai administrasi pengelolaan KL itu sendiri. Nah, jadi Iya. untuk itu ada dua indikator nih yang dilihat nih, yaitu indeks reformasi birokrasi, indeks RB, dan juga dari indeks SAKIP, sasaran dari akuntabilitas kinerja. Nah, kalau kita mendapatkan predikat WTP itu, kita mendapatkan nilai penuh dari salah satu aspek penilaian dua indeks tersebut. Dan yang terakhir tuh kita juga mendapatkan perlakuan khusus lah ya. Misalnya kita mau meminta anggaran yang lebih untuk tahun-tahun setelahnya. Itu Berikutnya. lebih mudah untuk diberikan Iya, atau betul. diapresiasi gitu Iya, Mas Arya ya. Betul. Nah, tapi menurut saya juga yang paling penting adalah bagaimana pertanggungjawaban kita ya kepada masyarakat, Iya. kepada para pembayar pajak, Iya, betul. yang dimana pajaknya dikutip untuk sebagian kan juga untuk membiayai dari operasional PPATK gitu Iya, ya. betul. Lalu kemudian Mas Arya, apa sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya di dalam pengelolaan keuangan itu sehingga semua kesulitan itu kan boleh dianggap berhasil gitu sehingga predikat WTP itu bisa diperoleh gitu. Masalah yang sering kali kita temui itu adalah bagaimana kondisi lapangan itu tidak bisa mencerminkan, atau peraturan yang kita yang diberikan oleh Kementerian Keuangan itu tidak bisa diterapkan. Jadi ada area-area yang bisa dibilang ambigu atau abu-abu yang diperlukan judgement ini ya, judgement subjektif dari pengelola keuangan itu sendiri. Nah, kalau pada saat hal itu terjadi, kita kembali lagi ke asas-asas yang saya bilang tadi di awal, itu asas kepatutan dan juga kewajaran transaksi tersebut. Ya, melihat lembaga kita kan ada bagian dari intelijen juga Ya, kan, betul. intelijen di bidang keuangan di mana banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu underground kan. Iya. Nah, kalau kita ungkap kita mau ke sini, mau ke sana misalnya gitu ya, kan itu juga nggak pas gitu. Jadi itu ada penyesuaian ya. Iya. Oke, Mas Arya. Nah, tentu ya bagaimana ya ini kan berhubungan dengan banyak direktorat segala macam ya, sehingga tanpa kepatuhan mereka juga di keuangan kan juga agak sulit kan. Iya, betul. Anda melakukan kolaborasinya itu gimana tuh? Yang pertama, ini ya, jalur komunikasinya harus selalu terbuka ya. Jadi pada saat teman-teman di direktorat lain itu melakukan kegiatan tuh, mereka bisa bertanya kalau mereka ragu ya. Iya. Salah satu, jadi kalau begini bagaimana? Oh, harusnya seperti ini. Nah, mereka tinggal mengikuti saran dari tempat kami ya. Jadi semuanya itu berjalan lancar, tanpa kendala, dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan ya. Dari nilai tambah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan ya, apa manfaat yang bisa diambil oleh kementerian ataupun lembaga lain ya? Untuk mereka kan masih banyak juga nih KL lain yang belum mendapatkan WTP, apalagi sampai berturut-turut setiap tahunnya seperti itu. Trik dan tips apa nih yang bisa disampaikan nih? Ya, tips dan trik yang pasti,
pengawasan ya, itu penting banget ya. Jadi untuk setiap tahap di pengelolaan keuangan tuh disarankan ada pengawasan dan juga check dan balances ya. Jadi semua Di internal keuangan atau ada inspektorat yang inspektorat kita gitu? ya di pengendalian internal inspektorat dan juga di pengelola keuangannya. Oh, Jadi, harus ada. Iya, Ya. betul. Jadi pada setiap tahap tuh sudah ada check dan balance-nya, jadi sudah jelas dan transaksinya itu sudah bisa diyakini dan bersih lah istilahnya. Misalnya gimana tuh, Mas Arya? Jadi misalnya pada saat mau melakukan pembayaran untuk sebuah kontrak atau lain-lainnya, nah itu selalu dilakukan pengecekan dan biasanya kalau di kita itu ada beberapa lapis ya, tidak hanya sekali pengecekan saja. Jadi dari segi pengelola atau pejabat pengadaannya sudah melakukan cek juga dengan kontraknya. Nah dari situ juga dilakukan pengecekan lagi pada saat pembuatan surat perintah membayar ya istilahnya namanya. Nah dari PPK tersebut pejabat pembuat komitmen tuh kan naik lagi ke namanya pejabat penandatangan surat perintah membayar. Nah itu dilakukan pengecekan lagi. Jadi ada tahapan, beberapa layer yang harus dilalui sebelum uang itu dibayarkan dan keluar dari kas negara. Dari penggunaan anggaran ya, itu yang titik krusial yang biasanya bermasalah di mana itu? Yang biasa bermasalah itu sebenarnya yang paling rentan itu sebenarnya di bagian kontrak ya. Karena Pengadaan barang ya, pengadaan barang dan jasa ya. yang sering bermasalah. Itu harus lebih hati-hati dan soalnya di kontrak itu sudah jelas biasanya klausulnya apa. Jadi dari segi kita juga pengelola pembayaran, kalau misalnya pun kita bayarnya telat, itu kita kena denda bang. Oh gitu ya. Iya, jadi risikonya pun ada sebenarnya di bagian Terhadap pengelola keuangan ya. Iya. Jadi kita harus hati-hati dan juga monitoringnya harus kuat sebenarnya. Jadi tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nah kalau misalnya di keuangan itu, kalau misalnya ada pelanggaran ya, atau ada indikasi terjadi permainan dalam hal pengadaan, itu bisa mencium nggak kira-kira? Pasti kelihatan. Bisa ya? Bisa kelihatan. Soalnya dari segi pengadaan itu ada asas yang namanya kewajaran juga. Jadi kalau misalnya sudah Harga pasar berapa harga misalnya pasar ya, terlalu terus jauh, sebanding dari harga di kontraknya itu sudah bisa indikasi. Dari segi internal kami juga dari yang mau melakukan pembayaran dan juga dari pengendalian internal dari inspektorat juga mereka pasti udah cium kalau misalnya ada. Oh jadi lapisannya cukup kuat ya, sehingga memang betul. dan itu efektif dilakukan ya. Betul. Kalau nggak efektif ya sama aja tuh. Makanya sering kalau terjadi itu kan penggelembungan anggaran macam-macam gitu ya. Betul. Nah ini Mas Arya ini saya ingin lebih apa lagi ya, mendapatkan masukan lagi nih, karena ini penting buat Sobat PPATK ya, di dalam pengelolaan anggaran itu step by stepnya itu langkah yang perlu dilakukan supaya clear ya di dalam pengelolaan uang itu baik gitu. Nah, mungkin Mas Arya kasihlah tahapan-tahapan yang baik itu seperti apa, seperti tadi ya sebagian udah disebutkan gitu kan. Apalagi itu misalnya tahapan-tahapan yang baik itu kalau dari segi pengelola keuangan yang pertama tahap pertamanya yang pasti perencanaan ya. Perencanaannya harus jelas, kegiatan RKL-nya ya, rencana kerja. Betul. Nah, setelah rencana kerjanya sudah dibuat, nah pelaksanaannya pun ya seperti tadi kita mempunyai layer-layer yang sangat banyak untuk memfilter transaksi-transaksi keuangannya. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan kaidah keuangan juga. Tapi kan ada diskresi tadi ya, itu gimana tuh mengukurnya itu? Kalau diskresi itu lebih ke kalau transaksi yang belum ada di aturan ya, dan atau force major misalnya. Nah jadi kalau misalnya tiba-tiba ada perjalanan dinas nih, kita ke Sulawesi tiba-tiba gempa bumi nih, orangnya kan nggak bisa balik, otomatis tiketnya hangus. Nah, harusnya kalau secara peraturan kan, kalau misalnya tiket hangus ya sudah, cuman karena ini ada kejadian, kita harus ambil keputusan bahwa oke, karena ada kejadian tertentu kita bisa melakukan ini. Oh, enggak juga kaku, orangnya harus bayar gitu enggak ya? Ya gitu juga. Jadi orang kan istilahnya melihat keuangan tuh selalu apa-apa susah, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ada aturan-aturannya, kita hanya memasukkan semuanya ke dalam koridor hukum dan aturan yang benar, jadi semuanya bisa berjalan. Asalkan jangan
dibuat-buat alasannya Iya, gitu betul. ya. Kalau landasannya kuat sih nggak masalah Nggak ya. Oke, Mas Arya. Nah, ini kan tanggal 30 Oktober nih merupakan Hari Keuangan Nasional ya. Nah, di Hari Keuangan Nasional ini ada nggak lagi yang perlu kita benahi ya di dalam proses penyusunan anggaran agar itu tadi berjalan secara optimal? Kalau dari penyusunan anggaran Semua sudah ini ya. cukup baik lah. Apalagi kita tinggal menunggu ini aja sih, program baru dari presiden baru nanti. Iya, iya, iya. Menyesuaikan menit-menit terakhir dengan program Iya. presiden yang baru aja sih. Sekaligus ini memberikan tips ya kepada sobat PPATK. Apa tips yang bisa Mas Arya sampaikan ya agar ya, karena kita ini sebagai pengguna anggaran dan juga pengelola anggaran kan juga harus klop gitu ya. Iya. Khususnya buat pengguna anggaran dari APBN. Apa yang perlu kita support gitu ya, sehingga pengelola keuangan itu bisa menjalankan tugas fungsinya itu juga secara baik kan. Ini aja terbuka aja, kalau misalnya ada kendala di lapangan, dibicarakan saja, pasti akan kami carikan solusi bagaimana. agar Jadi tidak intinya nggak kaku nggak ya. kaku. Nggak usah takut. Iya, iya. Oke, sobat PPATK, bincang-bincang kita dengan Mas Arya ya, semoga banyak memberikan manfaat khususnya di dalam pengelola penggunaan anggaran APBN ya. Iya, betul. Dan juga sobat PPATK terus dukung PPATK ya, agar sepeser ataupun ₹1 pun penggunaan anggaran itu bisa dilakukan secara optimal. Jumpa lagi di Jumatan. Kalau bersih, kenapa harus risih?